Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bagong Cerpen, tempat di mana cerita tak hanya didengar, tapi juga menyisakan jejak di benakmu. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah yang mungkin membuatmu sedikit gelisah, terutama saat lampu dipadamkan dan malam mulai berbisik. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe, karena kisah kelam jarang datang dengan peringatan. Tarik napas, pastikan pintu tertutup rapat, dan biarkan hanya suara ini yang menemanimu. Cerita segera dimulai. Namanya Pak Darto. Usianya 53, tinggal sendirian di sebuah rumah tua di pinggir Desa Ngijo, Kabupaten Klaten. Istrinya meninggal 10 tahun lalu karena demam berdarah. Anak semata wayangnya merantau ke Kalimantan dan jarang pulang. Rumah itu berdiri agak terpisah, diapit kebun bambu dan hamparan sawah luas yang mulai menguning. Jalanan tanah menghubungkan rumah itu dengan perkampungan, tapi jarang dilewati kecuali petani lewat pagi-pagi atau sore hari. Dari luar, rumah Pak Darto tampak biasa. Dinding kayu setengah bata, cat kusam, genteng banyak yang turun. Tapi bagi warga desa, rumah itu sudah lama dianggap berbeda. Dulu katanya pernah jadi tempat tinggal seorang dukun tua, Pak Darji, yang menghilang tanpa jejak. Waktu Pak Darto membeli rumah itu 20 tahun lalu, tak banyak yang berani bertamu. Apalagi kalau malam. Pak Darto sendiri tak pernah cerita apa-apa soal itu. Ia hanya bertani kecil-kecilan dan kadang bantu ngurut orang kampung. Hidupnya sederhana. Tapi sejak 2 tahun terakhir, warga mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Hasil panen Pak Darto selalu melimpah, bahkan saat hujan telat datang atau tikus menyerbu sawah orang lain. Bulek pun tidak pernah terlihat di padinya. Rumput liar, seperti segan tumbuh. Sawahnya bersih seperti disapu tiap pagi. Mungkin rezeki orang rajin, kata Pak Bejo, tetangga seberang sawah. Tapi bisik-bisik tetap muncul. Apalagi saat malam Jumat Kliwon, beberapa orang mengaku melihat cahaya redup seperti api menyala kecil di dekat gubuk tengah sawah Pak Darto. Ada pula yang mendengar suara gamelan lirih padahal tak ada yang punya. Hajatan malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pak Darto duduk sendiri di beranda rumah, menatap ke arah sawahnya yang gelap gulita. Ia menggenggam secangkir kopi hitam, tak menyadari bahwa seekor burung hantu sudah bertengger lama di atas tiang bambu di ujung pekarangannya. Matanya menyorot ke arah rumah tak berkedip. Dari dalam rumah terdengar bunyi tik, 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 seperti benda kecil dipukul pelan ke lantai. Pak Darto menoleh, tapi tak ada apa-apa di ruang tamu. Ia berdiri perlahan, masuk ke dalam. Langkahnya pelan. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi. Sejak beberapa bulan terakhir, ia sering merasa seperti ada yang memperhatikannya dari sudut-sudut rumah. Tapi ia tak pernah bicara soal itu. Di kamar belakang, sebuah lemari tua berdiri menghadap pintu. Di atasnya, terletak kendi tanah liat, tampak biasa. Tapi malam itu kendi itu berembun seolah menyimpan sesuatu yang panas di dalam. Dan di sekitar kendi, ada 3 helai rambut panjang, basah, menempel di permukaannya. Pak Darto memandangnya lama, sebelum mematikan lampu dan kembali ke beranda. Ia tahu waktunya sudah dekat. 3 hari setelah malam itu, Pak Darto mulai terlihat berbeda. Ia lebih pendiam, lebih sering menyendiri. Jika biasanya ia menyapa siapa saja yang lewat depan rumahnya, kini ia hanya melirik sekilas lalu menunduk lagi. Warga mulai memperhatikan itu, tapi seperti biasa tak ada yang berani bertanya langsung. Pak Bejo suatu sore memberanikan diri mampir, membawa seikat daun singkong dan tempe hangat. "Mas Darto, ini aku bawain lauk," katanya sembari membuka pagar kayu kecil yang berderit. Pak Darto membuka pintu. Tubuhnya kurus tapi matanya merah seperti kurang tidur. "Matur nuwun, Bej, sini masuk." Di dalam rumah bau kemenyan samar tercium. Dinding ruang tengah kini digantungkan kain putih yang dulu tak ada. Sebuah kendi tanah liat, yang sama seperti di kamar belakang, kini diletakkan di pojok ruangan, dengan sebatang kemenyan masih mengepulkan asap tipis. Pak Bejo ragu tapi mencoba tetap ramah. "Kowe, wis pasang sesajen toh?" Pak Darto tertawa kecil, suara tawanya terdengar kering. "Buat penolak hujan, sawahku belum panen. Kalau hujan deras bisa gagal." Pak Bejo mengangguk pelan.
Tapi saat menoleh ke jendela, ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Di tengah sawah Pak Darto, di dekat gubuk kecil yang jarang dipakai, berdiri seseorang. Tak bergerak, hanya berdiri menghadap rumah. Sosok itu memakai kain panjang seperti jarik, rambut tergerai, wajahnya tak terlihat, tapi tubuhnya sedikit bergoyang seperti tertiup angin. Mata Pak Bejo menatap tajam, jantungnya mulai berdebar. "Mas, Darto, itu siapa?" bisiknya. Pak Darto tak langsung menoleh, ia hanya melirik keluar dan berkata datar, "Oh, itu, bukan urusan kita, Bej." Seketika Pak Bejo merasa ingin pulang. Ia berdiri, menyodorkan tempe, dan pamit tergesa. Pak Darto hanya menatap kepergiannya dari ambang pintu. Malamnya hujan turun tiba-tiba. Petir menyambar di langit gelap. Di rumah Pak Darto, lampu tiba-tiba padam. Ia duduk di ruang tamu, lilin kecil menyala di samping kendi tanah liat. Dalam bayangan temaram, terlihat siluet seseorang berdiri di ambang jendela. Tak bergerak, hanya memandangi dari luar, basah kuyup. Pak Darto tak bergeming. Ia menunduk membisikkan sesuatu ke dalam kendi. Dan ketika kilat menyambar lagi, sesosok bayangan tinggi tampak berdiri di pojok ruangan. Tinggi melebihi kusen pintu, rambutnya menjuntai sampai lantai. Pak Darto hanya berkata pelan, "Aku sudah siap." Desa Ngijo mulai resah. Sudah 2 minggu terakhir, kambing milik warga ditemukan mati dengan kondisi aneh. Lidah terjulur, mata melotot, dan tubuhnya mengering seperti kehabisan darah. Warga bilang itu bukan kerja binatang buas. "Kaya disedot dari dalam," kata Mbah Wiryo, orang paling sepuh di desa. Yang membuat bulu kuduk berdiri, semua kambing itu mati tak jauh dari sawah Pak Darto. Beberapa warga mulai berbisik lagi soal warisan Darji. Konon dukun tua itu punya ilmu pesugihan yang minta tumbal rutin. Dulu sebelum ia menghilang juga ada kejadian serupa, hewan-hewan ternak mati, lalu beberapa bulan kemudian anak kecil hilang saat main di pinggir kebun bambu. Kabar makin liar ketika Sari, seorang ibu muda, bercerita soal mimpinya. "Saya mimpi lihat Mas Darto duduk di tengah sawah, ngelilingi kendi dan kepala kambing. Tapi, kepalanya bukan kepala kambing, Mbak. Kayak kepala orang." Orang-orang makin yakin, ada yang sedang dijalankan. Tapi tak ada yang berani langsung menuduh. Desa itu kecil, dan Pak Darto bukan orang sembarangan. Malam itu, Pak Darto kembali, duduk di beranda. Hujan baru saja reda, dan kabut tipis mulai turun menutupi sawah. Dari kejauhan terdengar suara burung celepuk, panjang dan dalam, seperti peringatan. Di depan rumahnya, di dekat sumur tua, berdiri seorang lelaki tua berpakaian compang-camping. Matanya cekung, kulitnya kering, dan suaranya serak, seperti pasir. "Kowe wis bukak jalane, toh?" Pak Darto tak menjawab. Ia berdiri, pelan, menatap lelaki itu lama. "Aku mong neruske. Darji sing mulai, aku sing jaga," katanya lirih. Lelaki itu mengangguk pelan. "Nanging sing ditumbal, kudu ikhlas." Pak Darto menunduk, tangannya gemetar. "Aku wis janji, Mbah, siji maneh bar kuwi rampung." Angin bertiup kencang, daun bambu saling beradu seperti bisikan. Di dalam rumah, kendi mulai mengeluarkan suara lirih, seperti seseorang menangis dari dalam tanah. Dan di pojok kamar, belakang, rambut panjang yang menempel di kendi itu kini menjuntai sampai lantai, bergerak pelan seperti dicumbu angin. Pak Darto tahu, waktunya tinggal sedikit. Pagi itu kabut belum sepenuhnya mengangkat dari atas sawah. Suara ayam hanya terdengar samar. Pak Darto berdiri di tepi sawah, memandangi gubuk reot di tengah petak miliknya. Ada bekas jejak kaki basah mengarah ke sana padahal semalam tak ada hujan. Jejak itu kecil, seperti milik anak-anak. Ia memejamkan mata sebentar, lalu melangkah pelan, menghindari lumpur yang dalam. Di dalam gubuk, kendi tua yang biasanya ia sembunyikan di rumah kini diletakkan di tengah, dikelilingi bunga kantil layu, darah ayam hitam yang sudah mengering, dan seutas benang merah yang melingkar tak beraturan.
Pak Darto jongkok di depan kendi itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh permukaannya yang lembab dan dingin. Siji maneh, gumamnya. Satu tumbal terakhir, janjiku rampung. Di sisi lain desa, seorang anak laki-laki berumur 9 tahun, Rangga, belum juga pulang sejak kemarin sore. Ibunya, Bu Ratmi, mondar-mandir di balai desa. Beberapa warga ikut mencari. Mereka menyisir kebun, pinggir sungai, bahkan semak di dekat jalan utama. Tapi Rangga tak ada. Kabar ini cepat menyebar. Ini anak kedua yang hilang dalam 2 tahun terakhir. Dan sama seperti sebelumnya, ia terakhir terlihat sedang bermain layangan dekat pematang sawah Pak Darto. Sampeyan yakin gak lihat anak kecil lewat toh? Tanya Pak RW yang datang langsung ke rumah. Pak Darto hanya geleng pelan. Enggak, Pak. Aku semalaman di rumah. Pak RW menatap dalam-dalam seolah ingin menembus wajah Pak Darto yang terlihat tenang, tapi dingin. Kalau besok belum ketemu, kami akan lapor polisi, ujarnya. Ini bukan kejadian biasa. Pak Darto tak menjawab. Ia hanya berdiri di beranda menatap ke arah sawahnya yang masih diselimuti kabut. Malam datang lebih cepat hari itu. Langit kelabu tanpa bintang. Di tengah sawah, suara seperti tangisan kecil terdengar pelan. Seperti suara anak yang kehilangan arah. Tapi tak ada orang yang berani keluar rumah malam itu. Suara itu semakin lama semakin dekat, lalu lenyap begitu saja. Di dalam gubuk sawah milik Pak Darto, kendi tanah liat itu kini retak halus, dan dari retakan itu mengalir air keruh berbau anyir. Pak Darto duduk bersila di sampingnya. Ia membuka bungkusan kain mori kecil, mengeluarkan boneka kayu berlumur tanah merah, dan sehelai rambut anak kecil yang masih basah. Ia mencium rambut itu perlahan, lalu membisikkan satu nama. Rangga. Dan saat itu juga, seluruh lampu di rumah-rumah desa padam bersamaan. Ketika pagi datang, kabut tak kunjung hilang. Gubuk di sawah Pak Darto kosong, hanya menyisakan kendi yang kini pecah berkeping, dan seekor kucing hitam duduk diam di atasnya, menatap sawah yang sepi, dan di rumah Bu Ratmi ada bekas lumpur basah di lantai depan, membentuk jejak kaki kecil, yang berakhir di balik pintu kamar Rangga. Hari ketiga sejak Rangga menghilang. Suasana desa Ngijo seperti ditelan kabut yang tak kunjung usai. Matahari hanya sebatas cahaya pucat di balik awan. Warga mulai berhenti bekerja. Orang-orang berkumpul. Di pos ronda, tak banyak bicara. Ketakutan menggumpal di udara. Bu Ratmi tidak tidur sejak malam pertama. Ia duduk di ruang tamu, memeluk kaos sekolah Rangga yang masih menyisakan bau tanah. Pagi itu ia memanggil Pak Bejo. Mas Bejo, semalam aku lihat bayangan anak kecil di depan rumah. Berdiri diam terus hilang. Pak Bejo menghela napas. Bisa jadi cuma mimpi, Rat. Panjenengan kurang tidur. Tapi, ada jejak kaki, Mas, basah. Kecil. Aku bersihkan, balik lagi pagi ini. Pak Bejo terdiam. Ingatannya kembali pada kunjungan terakhirnya ke rumah Pak Darto. Kendi, kemenyan, sosok di tengah sawah. Saya mau ke rumah Pak Darto, katanya tiba-tiba. Ada yang enggak enak dari semua ini. Pak Darto duduk di tengah ruang belakang. Matanya sayu. Di depannya kendi terakhir sudah pecah, ritual selesai, tapi suara-suara tak hilang, justru makin sering. Di malam hari ia mendengar ketukan di dinding, suara anak kecil menangis dan langkah-langkah ringan berlari melintasi rumah. Ia tahu apa artinya. Pesugihan yang ia jalani bukan tanpa bayaran panjang. Janji satu tumbal terakhir adalah kebohongan. Selalu ada berikutnya. Selalu ada haus yang tak tuntas. Dulu Darji pun pernah berpikir bisa berhenti, tapi ia hilang. Bukan mati. Hilang. Ditelan utang perjanjian. Pak Darto meremas kepalanya. Telinganya berdenging. Tiba-tiba, suara ketukan muncul dari langit-langit rumah. Dok, dok, dok. Ia menatap ke atas, tubuhnya kaku. Lalu, suara kecil terdengar dari balik langit-langit yang rapuh. Bapak, aku kedinginan.
Suara Rangga. Sementara itu, Pak Bejo mendekati rumah Pak Darto. Dari luar, rumah itu tampak lebih kusam dari biasanya, seperti tua dalam semalam. Pekarangannya sepi, tapi ada bau tak sedap menguar, bau tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Pak Bejo memanggil, "Tok, Mas Darto." Tak ada jawaban. Ia membuka pagar, berjalan pelan ke arah beranda. Langkahnya terhenti saat melihat sesuatu menggantung di pohon jambu depan rumah. Boneka kayu kecil berlumur darah kering, diikat dengan benang merah. Matanya membelalak. Dari dalam rumah terdengar suara kursi terseret. Pak Bejo menoleh dan mendapati pintu terbuka sendiri. Hembusan angin dingin menyeret bau anyir keluar. Ia memaksa diri masuk. Suasana rumah gelap, meski hari masih pagi. Dan di ruang tengah ia melihat Pak Darto berdiri menghadap dinding. Berbicara pelan pada kendi yang sudah pecah. "Rampung, rampung, rampung." Pak Bejo mundur perlahan. Tapi sebelum sempat keluar, suara kecil terdengar dari pojok ruangan. "Pak Bejon," ia menoleh. Dan di bawah meja, terlihat mata kecil memandangnya dari kegelapan. Mata yang basah, mata yang ia kenali. Mata Rangga. Pak Bejo pulang tergesa dari rumah Pak Darto. Wajahnya pucat, napasnya belum teratur. Ia tak banyak bicara saat ditanya warga. Hanya duduk diam di pos ronda dengan tangan gemetar dan mata kosong. Malamnya ia memanggil Mbah Wiryo, satu-satunya orang yang dulu dekat dengan Darji, dukun tua yang pernah tinggal di rumah itu sebelum "Pak Darto, Mbah, aku lihat Rangga. Tapi bukan seperti anak hidup, matanya kosong. Basah. Dari bawah meja rumah Pak Darto," kata Pak Bejo pelan. Mbah Wiryo menunduk lama. Pesugihan Darji, kui ilmu sepuh sing dudu sembarangan, ilmu pengikat tanah. Tumbal bukan cuma buat bayar, tapi juga buat jaga, jadi penjaga. Penjaga? Desis Pak Bejo. Ruh anak-anak, wong-wong lemah, diikat di tempat itu. Supaya sawah subur, supaya hasil nggak pernah gagal. Mereka nggak bisa keluar, tapi mereka lihat. Mereka mengintip. Pak Bejo menggertakkan gigi. Kita harus hentikan. Nggak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan bakal ada korban lagi. Mbah Wiryo menatapnya tajam. Kalau mau ganggu pesugihan kayak gitu harus siap. Biasanya, yang pertama hilang, bukan dukun yang kena, tapi orang yang tahu terlalu banyak. Malam itu Bu Ratmi mendengar suara-suara dari balik dinding kamarnya. Tuk, 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 langkah kecil, dan suara gumaman, suara anak-anak, seperti main petak umpet. Saat ia membuka pintu kamar, lampu mati tiba-tiba, dan di koridor rumah, terlihat jelas jejak, lumpur kecil menuju kamar Rangga. Di ujung lorong pintu kamar anaknya terbuka perlahan, sendiri. Ia maju pelan, napasnya tertahan. "Rangga," bisiknya. "Nak, kalau kamu di sana," jawab ibu. Tak ada suara. Tapi di ranjang, boneka kayu yang dulu dibuat Rangga dari potongan bambu. Boneka sederhana dengan kepala bulat dan tubuh kurus wengko kini berdiri sendiri, berdiri tegak di bantal. Dan dari kolong ranjang suara kecil terdengar. "Ibu, aku belum tidur. Tapi mereka suruh aku diam." Bu Ratmi menjerit tapi suaranya hilang di telan angin malam. Di rumah Pak Darto, kendi-kendi yang dulu disembunyikan mulai pecah satu persatu. Tak ada lagi yang bisa ditahan. Sosok-sosok kecil mulai muncul di tiap sudut rumah, basah. Berlumpur, mata mereka kosong tapi penuh dendam. Pak Darto duduk di tengah rumah menggigil. "Aku cuma mau hidup, Gusti. Salahku apa? Cuma mau makan," bisiknya. Salah satu sosok mendekat. Tubuhnya kecil, kulitnya pucat, tapi tangan dan kakinya meneteskan air dari lumpur sawah. "Sawahmu kenyang, tapi kami lapar." Pak Darto menutup telinga, tapi suara mereka tak bisa dihentikan lagi. Dari balik dinding, dari balik kendi, dari dalam sumur, dari bawah lantai, mereka datang. Mereka mengintip.
Dan di langit desa Ngijo, bulan pucat menggantung tanpa cahaya. Tak ada suara malam. Hanya sunyi dan bisikan anak-anak dari balik tanah. Pak Bejo tak bisa tidur. Sejak malam itu, suara-suara kecil terus mengikuti kemanapun ia pergi. Kadang muncul dari bawah kursi, kadang dari balik lemari. Seperti ada anak-anak yang bersembunyi, menahan napas, lalu tertawa kecil di kegelapan. Pagi, itu ia nekat ke gubuk sawah Pak Darto. Ia membawa 2 hal, segenggam garam kasar dan daun kelor kering, petuah lama dari Mbah Wiryo. Sawah ini bukan cuma ladang, ini kuburan, tapi kuburan yang tidak diberi doa, tidak diberi restu. Saat ia mendekat, tanah di sekitar gubuk terasa lembek, bukan hanya karena air, tapi seperti ada yang bergerak di dalamnya, menggeliat, bernapas. Pak Bejo membuka pintu gubuk yang nyaris copot engselnya. Bau anyir menyambut, bercampur aroma bunga kantil busuk dan darah mengering. Di dalam, dinding kayu dipenuhi coretan samar, nama-nama, nama anak-anak. Ia mengenali beberapa, Rangga, Cika, Febri. Bahkan ada satu nama yang membuatnya tercekat, Tommy, anak kandung Pak Darto yang dikabarkan meninggal karena demam tinggi 5 tahun lalu. Pak Bejo menyusuri tiap sudut. Di bawah, tikar. Ia menemukan kendi kecil tertanam setengah badan ke dalam tanah. Masih utuh. Ketika disentuh, kendi itu bergetar sendiri. Suara pelan terdengar dari dalamnya. Masih satu lagi. Pak Bejo tersentak. Ia melempar kendi itu ke dinding. Pecah. Dari dalamnya keluar uap tipis berbau amis, dan suara tangisan kecil mengisi ruang sempit itu. Ia tak menunggu lebih lama. Ia lari keluar, tapi langkahnya terhenti. Tanah di sekitar gubuk mulai menghitam, seperti dibakar dari dalam. Lumpur mendidih pelan, menelan bekas jejaknya sendiri. Di kejauhan terlihat sosok Pak Darto berdiri di tepi pematang. Diam, matanya menatap lurus. Tapi tubuhnya tampak lebih kurus, kulitnya keabuan. Mas Bejo, katanya pelan. Kamu sudah lihat semuanya. Sekarang kamu bagian dari perjanjianku. Di sisi lain desa, Bu Ratmi mulai mendapati hal-hal aneh. Baju anaknya yang sudah dicuci selalu basah keesokan harinya. Jendela kamar Rangga terbuka sendiri saat tengah malam. Dan pada malam ke-7 sejak hilangnya Rangga, ia mendapati ranjang anaknya penuh lumpur. Dan ada mainan bambu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Boneka kecil dengan mulut terjahit benang merah. Ia histeris. Tetangga datang, tapi mereka hanya bisa berdiri kaku. Mereka tahu ini bukan sakit jiwa, bukan mimpi buruk, ini nyata. Dan sudah terlalu lama didiamkan. Malam itu, seluruh anjing desa melolong bersamaan. Petir menyambar tanpa hujan. Lantai rumah Pak Darto retak. Dari dalamnya keluar uap panas dan suara jeritan yang tak seperti suara manusia. Pak Darto duduk di tengah rumahnya, tubuhnya gemetar, kulitnya mulai terkelupas. Ia bicara pada kegelapan. Cukup, tolong, cukup. Tapi, dari dalam tanah suara ramai anak-anak membalas, belum cukup. Dan sawah di belakang rumahnya mulai bergoyang seperti sedang bernafas. Langit desa Ngijo mendung sejak pagi, tapi hujan tak turun. Udara menggantung, tebal seperti kabut asap dupa. Orang-orang memilih mengunci diri, bahkan suara ayam dan jangkrik pun lenyap seperti bumi menahan napas. Di balai desa, Pak Bejo memanggil beberapa warga yang masih berani. Pak RW, Mbah Wiryo, dan Ujang, pemuda masjid yang pernah melihat sosok hitam melintas di tepi sawah 2 malam lalu. Ini bukan sekadar anak hilang, ujar Pak Bejo. Ini perjanjian tua yang dihidupi Pak Darto, tapi tanah sudah menolak. Mbah Wiryo menunduk dalam. Tanah yang diberi darah akan minta lebih. Kalau tumbalnya tak datang, maka orang di sekitarnya yang jadi gantinya. Pak RW menatap mereka lelah. Kita harus kumpulkan orang, kalau dibiarkan satu desa bisa kena. Dan sementara itu Bu Ratmi mendapati sesuatu di kamar Rangga.
Sebuah sobekan kertas dari buku tulis anaknya yang entah bagaimana muncul di atas ranjang. Di atasnya, dengan tulisan tangan kecil, hanya satu kalimat. "Bu, aku dikunci di bawah tanah." Tangisnya pecah. Ia tahu ini bukan sekadar halusinasi. Ini peringatan. Di luar, suara gonggongan anjing mulai terdengar lagi. Tapi kali ini bukan lolongan, melainkan teriakan. Ya, suara anjing seperti sedang menjerit kesakitan. Warga yang mendengar tak berani keluar. Dan di pematang sawah Pak Darto tanah mulai retak. Lumpur bergelembung dari dalamnya, dan dari balik kabut terlihat kepala anak-anak muncul perlahan. Mereka bukan hantu berkain putih atau terbang. Mereka tetap seperti anak-anak, dengan wajah basah lumpur, tubuh kurus dan mata kosong. Tapi mereka bukan hidup dan bukan mati. Mereka berjalan pelan seperti tahu kemana harus kembali. Rumah Pak Darto. Di rumah itu, Pak Darto tak makan, tak tidur. Tubuhnya terus menghitam, matanya merah berurat. Suara dalam rumah tak pernah berhenti. Suara anak kecil bernyanyi, tertawa, menangis, memanggil bapak. Dan kini, kendi terakhir, kendi warisan Darji, mulai pecah perlahan tanpa disentuh. Retakan membentuk pola seperti akar, menjalar ke lantai, lalu ke dinding, lalu ke tubuh Pak Darto sendiri. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara mereka kini ada di dalam kepalanya. "Tebus kami, atau kau yang turun." Ia bangkit dan menyeret tubuhnya ke belakang rumah, ke sumur tua tempat ia dulu membuat perjanjian pertama. Di sana, tanah sudah terbuka seperti luka. Dan dari dasar lubang itu muncul tangan-tangan kecil, kotor, rapuh tapi kuat, menariknya perlahan ke dalam. Pak Darto berteriak, tapi tak ada yang mendengar, tak ada yang menolong, karena semua orang di desa kini terkunci di rumah mereka. Ketakutan. Satu persatu, lampu rumah mati. Dan di gubuk tengah sawah, suara tawa anak-anak makin nyaring. Seolah pintu dunia bawah tanah sudah dibuka, dan penunggunya mulai keluar. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menagih apa yang tertunda terlalu lama. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Desa Ngijo gelap total. Listrik padam, langit tertutup awan tebal. Tak ada suara dari rumah-rumah. Semua penghuni desa terkunci, menanti pagi yang seolah tak kunjung datang. Pak Bejo duduk di beranda dengan lampu minyak redup. Di depannya, garam, ditabur melingkar, daun kelor menggantung di kusen pintu. Tapi ia tahu itu tak cukup. Malam ini bukan tentang menahan, ini tentang memilih siapa yang akan dijemput. Dari kejauhan, terdengar bunyi cetrek, cetrek, cetrek. Seperti sandal anak kecil diseret di jalan tanah. Makin lama makin banyak. Langkah mereka datang dari arah sawah. Pak Bejo berdiri. Dadanya berat. Dari jendela ia melihat barisan kecil berjalan melewati jalan desa. Tubuh mereka basah, lumpur, menetes dari rambut hingga kaki, mata kosong tanpa cahaya. Di tengah barisan satu sosok berjalan tertatih. Pak Darto, mulutnya terbuka, wajahnya seperti mayat, tapi tubuhnya masih bergerak. Tangannya diikat benang merah, dipegang oleh dua sosok. Tangan. Di rumah Bu Ratmi, lampu minyak berkedip. Dinding kamar Rangga bergetar pelan. Di luar terdengar suara pintu pagar dibuka, sendiri, tanpa angin. Lalu, langkah kecil menaiki tangga. Pelan, teratur. Bu Ratmi memeluk bantal Rangga. Bibirnya gemetar. "Nak, ibu di sini." Pintu kamar terbuka perlahan, dan Rangga berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kotor, matanya sayu. Tapi ia tersenyum. "Ibu, sudah waktunya aku pulang." Air mata Bu Ratmi tumpah. Ia berdiri, hendak memeluk, tapi tubuh Rangga dingin saat disentuh. Tak bernapas. Dan dari belakang tubuh kecil itu, muncul dua pasang mata lain, mengintip dari balik kegelapan. "Bukan cuma aku, Bu. Mereka juga pulang." Lampu padam, suara-suara kecil memenuhi rumah, seperti puluhan anak bermain dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Pagi tak kunjung datang.
Dio, pusat desa tanah di sawah Pak Darto telah membuka diri. Dalamnya seperti jurang. Di sekeliling lubang itu terlihat bekas kaki kecil, ratusan saling tindih. Di tepi lubang, Pak RW dan warga menemukan sesuatu yang membuat mereka tak bisa berkata apa-apa. Sebuah kendi pecah, sepasang sandal kecil milik Rangga, dan sehelai baju bayi, yang menurut catatan milik anak Pak Darto yang telah meninggal 5 tahun lalu. Di bawahnya, suara lirih samar-samar terdengar. Satu belum cukup, yang lain akan datang. Pak Bejo memandangi lubang itu lama. Ia sadar, ini bukan akhir, karena pesugihan bukan soal sekali bayar tapi warisan, dan tanah yang pernah diberi darah akan selalu menagih. Pagi datang tanpa cahaya, matahari tertutup mendung kelabu. Desa Ngijo tak seperti biasanya, sunyi, nyaris beku. Tak ada suara ayam, tak ada suara orang memanggil tetangga, hanya sepi, berat, menggantung seperti kabut di dada. Pak Bejo berjalan, perlahan menyusuri jalan tanah menuju sawah Pak Darto. Di belakangnya warga mengikut diam-diam, tak satu pun dari mereka bicara. Mereka tahu pagi ini bukan untuk berdoa, tapi untuk mengubur. Di tengah sawah, lubang besar bekas pesugihan masih menganga. Bau anyir lumpur dan bunga busuk menyengat. Di sekelilingnya, tanah menghitam, keras seperti batu. Tak ada rumput, tak ada nyawa. Pak Bejo menancapkan sebatang kayu kecil di tepi lubang. Ia mengikatkan tali putih di ujungnya, sebuah penanda bahwa tempat ini bukan lagi sawah. Ini makam, untuk banyak yang tak sempat dimakamkan. Tanah ini sudah kenyang, katanya pelan. Mbah Wiryo berdiri di sampingnya, mengangguk lemah. Tapi tanah tak pernah benar-benar puas. Kalau bekasnya tidak ditutup dengan doa, akan tumbuh lagi. Bentuknya bisa berbeda, tapi isinya tetap darah dan tumbal. Satu persatu warga mulai bicara. Ada yang mengaku mendengar suara tangis bayi dari kamar kosong. Ada yang melihat bayangan kecil duduk di atas genteng. Semua takut, tapi tak bisa lagi berpura-pura. Puratmi tak keluar rumah. Sejak malam terakhir ia hanya duduk di pojok kamar Rangga, memeluk bantal kecil dan boneka bambu. Matanya kosong, tapi kadang ia bicara sendiri. Dia pulang kok, Rangga pulang. Sebentar saja, tapi dia janji mau balik lagi. Tetangga hanya bisa menunduk tiap kali lewat. Tak ada yang berani berkata bahwa Rangga sudah pergi, karena di malam hari masih terdengar suara langkah kecil dari kamarnya. Seminggu kemudian, rumah Pak Darto dibongkar. Pak Bejo memimpin langsung. Mereka membakar semua kendi pagar rumah dan mengubur sisa-sisa ritual. Tapi saat membongkar lantai dapur, mereka menemukan sesuatu yang tak pernah tercatat. 3 kendi tertanam dalam, masih utuh, masih hangat. Dan di bawahnya ada tulang-tulang kecil, terbungkus kain putih tipis. Bau darah tua menyesakkan. Pak Bejo gemetar. Ini belum selesai. Malam itu, ia menulis di buku catatannya. 1 kalimat saja. Tanah bisa ditutup tapi warisan akan mencari tuan baru. Dan di luar rumahnya, angin bertiup pelan. Suara langkah kecil terdengar lagi di jalan tanah. Bukan 1, tapi banyak. Karena tanah merah di desa Ngijo belum puas, tamat